Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tanda bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberi hidayah, inayah, wikayah, serta kesehatan dan kurbannya yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang merupakan satu kenikmatan yang tidak bisa kita nilai berapa nilainya. Kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa kita tahu berapa jumlahnya. Sehingga alhamdulillah di hari atau di subuh yang penuh berkah ini, kita masih melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yang alhamdulillah telah kita laksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang berbentuk muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang berbentuk ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada contoh, ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DKM Masjid Jami' Al-Huda yang alhamdulillah diberi kesempatan, diberi amanah pada subuh yang penuh berkah ini untuk menyampaikan taklim, untuk menyampaikan taklim atau kajian pada subuh hari ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwa Islam mencakup akidah, syariat, dan akhlak. Islam mencakup akidah, syariat, dan akhlak. Bahwa akidah tidak pernah berubah. Akidah tidak pernah berubah. Olehnya itu, Rasulullah SAW dalam pesannya, dalam hadisnya, beliau menyampaikan bahwa buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun dengan kokoh dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dari 5 perkara ini atau 5 rukun ini, yang pertama adalah syahadat, dan ini adalah akidah. Dan ini adalah akidah. Dengan berikrarnya kita, dengan kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah akidah Bapak Ibu yang saya muliakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Betul Bapak Ibu? Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Inilah yang dimaksud dengan konsep akidah. Lalu kita mengetahui bahwa Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Betul Bapak Ibu?
bahwa Ibrahim alaihissalam dari dua istrinya Pak ya, dari dua istrinya semua keturunannya menjadi nabi. Oleh karena itu beliau disebut dengan bapaknya para nabi. Istri yang pertama terlahir Ishak, Yakub, lalu turun ke Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Isa alaihissalam. Istri kedua yang kita sebut bahwa beliau membawa istrinya lalu ke Mekah. Di sana yang terlahir dari anaknya terlahir Ismail alaihissalam, dan yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu disebut dengan bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi karena dari dua istrinya semua keturunannya menjadi nabi. Yang kita sebut adalah, yang kita sama-sama ketahui bahwa adalah Nabi Musa alaihissalam adalah juga nabi dan rasul, Isa alaihissalam adalah nabi dan rasul, sementara yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nabi dan rasul. Olehnya itu Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran berwasiat kepada anak cucunya dan termasuk kepada kita. Apa wasiat Ibrahim dalam surah Al-Baqarah? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniyya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau salat Jumat, wasiat yang paling sering terucap dari seorang khatib, Bapak Ibu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ini merupakan wasiat daripada Ibrahim terhadap anaknya, dan termasuk kepada Yakub, termasuk daripada cucu-cucunya Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan termasuk kepada kita semua bahwa innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untukmu agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Dan ini adalah wasiat daripada bapaknya para nabi. Ini adalah akidah. Lalu kalau kita melihat daripada rukun Islam yang ada setelah syahadat, apa Bapak Ibu? Salat, zakat, puasa, dan haji. Menjadilah pondasi atau rukun Islam itu 5. Dan saya ingin sampaikan bahwa rukun Islam ini tersusun dengan masanya, tersusun dengan waktunya. Tadi saya katakan bahwa Islam mencakup syariat, mencakup ibadah, dan mencakup muamalah. Jadi tadi yang pertama adalah akidah, lalu kedua adalah syariat. Syariat ini terbagi dari muamalah dan ibadah. Ustaz, di mana letak perbedaannya antara muamalah dengan ibadah? Yang selama ini kita sebut dengan ibadah, dan selama ini kita sebut dengan muamalah. Bahwa yang dimaksud dengan ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan muamalah? Dari kata dasarnya adalah amalah, dilakukan. Muamalah artinya dua orang atau dua insan yang melakukan satu aktivitas. Contoh misalnya jual beli. Bapak Ibu, jual beli, berapa orang yang melakukan? 2 orang ke atas. Pernikahan, ini bagian daripada bab muamalah. Berapa orang yang melakukan? Ya, ada laki dan ada perempuan.
Ini adalah bagian daripada muamalah. Sebelum saya masuk sana, saya ingin katakan bahwa muamalah dilakukan dulu baru diatur. Muamalah dilakukan oleh masyarakat pada zaman dulu baru diatur ketika ada yang bertentangan dengan apa yang maksud dan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah tidak serta-merta diwajibkan, tidak serta-merta diwajibkan atau diperintahkan atau dilaksanakan sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Ibadah yang cakupannya salat, zakat, puasa, haji tidak serta-merta dilakukan, tidak serta-merta diwajibkan kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara muamalah dilakukan dulu ketika ada yang tidak cocok, tidak baik, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Inilah perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Apa buktinya? Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa di antara rukun Islam itu tersusun sesuai dengan eranya, sesuai dengan masanya. Di dalam kitab Al-Fiqhul di karangan Profesor Dr. Muhammad Bakri Ismail, saya ingin memulai dari yang terakhir, yaitu rukun haji. Karena melihat daripada fase perjuangan Rasulullah SAW, ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Fase Mekah dan Madinah. Rukun apa yang terakhir Bapak Ibu? Haji. Rukun haji kapan diwajibkan? Tadi saya katakan bahwa dalam kitab Al-Fiqhul di karangan Profesor Dr. Muhammad Bakri Ismail disebutkan bahwa ulama beda pendapat, ada yang mengatakan pada tahun ke-8 Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Artinya 8 tahun Rasulullah SAW berada di Madinah baru diwajibkan ibadah haji. Ini yang terakhir. Lalu ibadah zakat dan ibadah puasa kapan diwajibkan? Dalam kitab fikih sirah banyak disebutkan bahwa zakat dan puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Artinya Rasulullah SAW berada di Madinah sekitar 2 tahun baru diperintahkan ibadah zakat dan ibadah puasa, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, di sana membawa atau yang mengikuti adalah orang-orang muhajirin. Sementara yang menunggu, umat muslim yang menunggu di Madinah disebut dengan orang-orang Ansar, yaitu orang-orang penolong. Yang kita sebut bahwa orang-orang hijrah ini meninggalkan hartanya, meninggalkan harta bendanya yang ada di Mekah pada masa itu, lalu berhijrah menuju ke Mekah, ke Madinah, yang otomatis tidak membawa harta kecuali harta yang sangat penting dalam hal ini adalah konsep keimanan. Apa yang paling pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah? Yaitu mempersaudarakan atau menyatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Artinya sebagian daripada kehidupan sosial orang-orang muhajirin banyak dijamin oleh orang-orang ansar yang punya harta di Madinah pada masa itu. Tetapi sebagai umat muslim tetap wajib melaksanakan apa yang namanya bekerja untuk mencari rezeki, menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga muncullah ada yang kaya dan ada yang miskin, sehingga turun ayat khudh min amwalihim, ambillah harta dari orang-orang kaya itu untuk diberikan haknya kepada orang-orang miskin. Ini pada tahun kedua Hijriah. Penghujung daripada tahun kedua Hijriah, lalu diperintahkan yang namanya ibadah puasa. Saya kembali ke fase Madinah, bahwa yang pertama adalah akidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu rukun yang kedua adalah salat. Betul Bapak Ibu ya?
Salat. Salat tidak serta-merta diwajibkan kecuali ada perintah, yang mana kita semua ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala, kebetulan alhamdulillah bulan ini adalah bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Kita semua ketahui bahwa peristiwa yang sangat fenomenal yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kapan dilakukan? Dalam kitab-kitab fikih surah disebutkan, ada menyebutkan bahwa pada tanggal 27 Rajab. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, tahun keberapa daripada kenabian? Tahun keberapa daripada kenabian? Karena kita seperti bahwa urgensi tujuan daripada Rasulullah SAW diperjalankan untuk melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu untuk menerima perintah salat. Betul sih? Untuk menerima perintah salat. Yang menjadi pertanyaan, tahun keberapa? Ternyata disebutkan dalam kitab fikih surah bahwa Rasulullah SAW diperjalankan pada tahun 11 kenabian. Artinya hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Lalu kemudian Rasulullah SAW diperjalankan untuk menerima perintah sholat. Jadi antara rukun yang pertama dengan rukun kedua jaraknya hampir 11 tahun. Yang tadi saya katakan bahwa tidak serta-merta diwajibkan kecuali ada perintah, yang mana perintah sholat ini langsung diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir 11 tahun perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, apalagi perintah haji belum diwajibkan kecuali ada perintah. Maka yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang menjadi ladang dakwah Rasulullah sebelum ada perintah-perintah ini? Ternyata yang menjadi ladang dakwah Rasulullah SAW, bagaimana beliau memperjuangkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya hampir 11 tahun, 12 tahun Rasulullah SAW memperjuangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian diwajibkan sholat, lalu kemudian diwajibkan zakat ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, lalu kemudian diwajibkan puasa, lalu kemudian diwajibkan apa yang disebut dengan perintah haji. Ini adalah ibadah. Ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ibadah yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya ingin menyinggung sedikit tentang muamalah sebelum saya memberi kesempatan untuk berdiskusi atau mengajukan pertanyaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serta-merta diwajibkan kecuali ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu langsung diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti salat ataupun perintah melalui Jibril alaihi salam. Lalu bagaimana dengan muamalah? Muamalah dari kata amalah, dilakukan. Apa maksud daripada dilakukan? Yang mana disebut dengan muamalah, yaitu kedua manusia melakukan daripada satu pekerjaan itu. Seperti contohnya jual beli. Tidak akan berlaku yang namanya jual beli kecuali ada penjual dan kecuali ada pembeli. Betul Bapak Ibu? Tidak akan terjadi yang namanya sistem jual beli kalau semuanya penjual. Tidak akan terjadi yang namanya jual beli kalau semuanya pembeli. Oleh itu disebut dengan muamalah karena dua manusia ke atas yang melakukan daripada pekerjaan itu, makanya disebut dengan muamalah. Intinya, setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia itu disebut dengan muamalah. Tadi saya katakan bahwa yang dimaksud dengan muamalah dilakukan dulu oleh manusia pada masa itu, lalu kemudian ketika tidak sesuai dengan apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian
diatur, diperbaiki dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh itu terkadang dalam Al-Quran kita dapatkan kalimat hurrimat, telah diharamkan. Artinya manusia telah melakukan hal-hal itu sebelum diharamkan. Tetapi setelah ada Al-Quran, setelah ada ayat turun mengatakan hurrimat, bahwa itu telah diharamkan. Di sini contoh, yang namanya dulu nikah sebelum ada aturan Islam, orang boleh menikah dengan ibunya sendiri. Mohon maaf, orang boleh menikahi ibunya sendiri, orang boleh menikahi tantenya sendiri, orang boleh menikahi saudaranya sendiri. Ini dilakukan sebelum ada aturan daripada Islam pada masa itu. Orang boleh menikah berapapun jumlahnya, sesuai kemampuan dan kekuatan daripada finansial, zahir dan batin. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu orang boleh menikahi dengan ibunya, menikah dengan ibunya, yang mana kita sebutnya bahwa yang dimaksud dengan ibu yang melahirkan kita, ibu mertua, ibu yang menyusui kita. Belum ada aturan, orang boleh menikah dengan saudaranya sendiri, orang boleh mewarisi daripada istri bapaknya. Jadi ini telah berlaku, telah dilakukan sebelum ada aturan Islam. Setelah turun ayat hurrimat alaikum ummahatukum, telah diharamkan atasmu menikahi ibumu, yang mana ketika kita menyebut dengan nama ibu adalah ibu yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita dengan pernah menikahi ibunya sendiri. Ibu mertua, haram hukumnya menikahi ibu mertua. Ya, ibu susuan, haram hukumnya menikah dengan ibu susuan. Tante, haram hukumnya menikah dengan tantenya. Mantan istri bapaknya, karena mantan istri bapakmu itu adalah bagian daripada ibumu. Maka apa yang Anda lakukan pada masa itu sebelum Islam datang, turunlah ayat hurrimat alaikum ummahatukum ila akhir ayat.